dalam pikirannya. Sebagai ahli yang kuat di alam bawah itu, tentu ia sama dengan kebanyakan orang lainnya. Mendambakan kekuatan besar yang sejati. Ketika mendengar semua cerita Muyin, darahnya terasa mendidih. Tuan Muyin, Anda mengatakan alam bawah ini pun memiliki penjaganya. Dan info dari Tuan Anda, penjaga itu berada di Kekaisaran Han. Apakah Tuan Anda pernah menyelidiki siapa orang itu? Kata Kuawa. Muyin merenung sesaat, kemudian berkata. Tuanku berkata, ia sendiri kurang begitu yakin. Apa kekuatan orang itu dan siapa dia? Namun menimbang ahli yang mendirikan Kekaisaran ketika itu, ia sendirian dan mampu menaklukkan 4 kerajaan. Jelas, ia memiliki kekuatan yang hebat. Tuanku yakin orang itu berada di atas ranah Semigard. Kata Muyin. Kuawa mengerutkan dahinya. Tuan Muyin, bukankah alam ini memiliki hukum yang melarang keberadaan ahli di atas ranah Semigard di alam ini? Kata Kuawa bingung. Muyin menganggukkan kepalanya. Ya itu benar, tuanku berkata, ia yakin orang itu mempunyai sebuah teknik penyamaran kultivasi yang baik, atau sebuah harta yang bisa menekan kultivasinya. Agar, hukum di alam ini tidak menolak kehadirannya. Namun, apapun itu, tuanku meyakini, baik sebuah teknik atau sebuah harta, tidak akan mampu bertahan lama, ia pasti memiliki batasan waktu bagi penggunanya. Jika melampaui batas waktu itu, maka hukum di alam ini akan menolak kehadirannya. Kata Muyin. Kuawa merenungi masa ketika itu. Ia mendengar banyak hal tentang masa penaklukan 4 kerajaan oleh seorang ahli ketika masa itu. Saat itu, ahli yang berhasil menaklukkan 4 kerajaan, berpenampilan usia 30-an. Ia sendirian, setelah menaklukkan 4 kerajaan, ia mendirikan Kekaisaran Han. Kata Kuawa, seakan-akan bicara sendiri. Muyin menganggukkan kepalanya. Setiap satu kawasan, alam bawah, alam langit dan alam sorgawi, memiliki penjaganya. Entah apa yang mereka jaga. Itu masih jadi misteri bagi tuanku dan semua ahli di klan iblis. Dan inilah alasan mengapa klan iblis selalu tampil di bayang-bayang. Selalu memantau situasi sebelum bertindak. Kata Muyin. Muyin menatap Kuawa. Kamu pergilah ke kerajaan Ban, sampaikan semua rencana kita. Sebentar lagi tahun baru tiba. Kurasa telah saatnya kita bergerak. Kata Muyin. Kuawa menangkupkan 2 tangannya. Baik tuan, aku permisi. Kata Kuawa, lalu ketua sekte hantu itu pergi meninggalkan ruangan kultivasi Muyin. Kota Lang, pada saat itu diisi dengan aktivitas yang sibuk. Setiap rumah dibersihkan dan dihias indah. Tahun baru akan segera tiba, setiap orang sibuk mempersiapkan diri. Pintu gerbang Kota Lang terlihat padat dilalui. Penghuni kota yang berada di luaran rata-rata pulang semua. Bahkan saat itu ramai wajah asing datang berkunjung. Keadaan ini biasa terjadi. Setiap kali tahun baru tiba, setiap kota, dimanapun akan ramai oleh pengunjung. Seorang pria tua, dengan tampilan wajah usia 60-an, berjalan santai di jalanan Kota Lang. Matanya melirik kiri dan kanan, menatap keramaian di setiap sudut kota. Bibir tuanya tersenyum ramah. Ia adalah orang asing. Kehadiran orang tua itu biasa saja, tidak menarik perhatian siapapun. Di Kota Lang setiap tahunnya akan kedatangan banyak pengunjung. Jadi, pria tua itu berjalan bebas tanpa ada yang memperhatikan. Sebaiknya aku berjalan-jalan dulu. Setelah itu, barulah aku menemui anak itu. Gumam si orang tua. Pria tua itu berjalan ke arah yang agak sepi di kota itu. Dan satu-satunya tempat sepi di Kota Lang pada saat itu hanyalah di sudut berhutan kecil, dan danau kecil berada. Tepatnya, kawasan pemakaman Kota Lang. Saat itu seperti hari-hari sebelumnya, di kawasan itu selalu nampak seorang pemuda tampan duduk sendirian. Pria tua itu melirik pemuda itu. Bibirnya tersenyum. Anak kecil, apa yang Anda lakukan di sini? Di saat orang-orang bergembira menyambut kedatangan tahun baru, Anda seperti seorang pria patah hati, menyendiri, menatap langit. Kata pria tua itu. Lang Ye melirik ke arah pria tua yang saat itu berjalan ke arahnya. Ia nampak kaget. Biasanya area itu sepi pengunjung. Namun hari itu, seorang tua datang ke area pemakaman. Tuan, apakah Anda seorang pengunjung di kota ini? Apakah ada sanak keluargamu di area ini, hingga Anda mengunjungi pemakaman? Kata Lang Ye. Saat berkata itu,
Lang Ye yang semula tiduran di atas rerumputan, berdiri sopan. Saat itu pria tua itu tiba di depannya, dan berdiri tepat 3 meteran di depan Lang Ye. Wajah pria tua itu terlihat cerah dan sehat. Ia mengenakan pakaian biasa saja, namun terlihat bersih dan rapi. Anak muda, seorang tua seperti aku, tidak akan terlihat aneh jika berada di kawasan ini, bahkan bisa jeti. Tidak lama lagi, aku akan menjadi salah satu penghuni di sini. Namun, Anda masih begitu muda, terlihat sangat betah di sini, bukankah itu aneh? Kata pria tahu itu. Lang Ye tersenyum. Hahaha kakek tua, Anda bisa saja. Kata Lang Ye. Lang Ye mengeluarkan satu cangkir kecil dari tas penyimpanannya. Kakek tua mari sini. Biarkan aku menyuguhkan teh hangat untuk Anda. Kata Lang Ye. Saat itu ia mengambil poci teh yang masih berada di atas perapian. Kemudian menuangkan cangkir dengan teh hangat yang wangi. Pria tua itu tersenyum. Lalu ia duduk di atas tanah. Lang Ye juga duduk tepat di sebelah orang tua itu. Pria tua itu mengambil candol ngekir teh dari tangan Lang Ye, lalu menghirup wanginya daun teh. Mata pria tua itu terpejam. Teh hijau yang wangi. Hahaha anak muda. Anda masihlah sangat muda namun telah pandai menyuguhkan teh. Apakah Anda pelayan kedai teh? Kata pria tua itu. Lang Ye tersenyum. Kakek tua, dulu, aku selalu menghabiskan waktu bersama teman-temanku di sini, dan kami terbiasa membuat minuman sendiri, dan terkadang membakar ikan dan ayam di sini. Kata Lang Ye. Pantas saja, ternyata Anda berpengalaman menyuguhkan teh hangat. Kata pria tua itu. Mengapa saya ini Anda sendiri? Di mana teman-teman Anda? Kata pria tua itu. Lang Ye menghela nafas, mereka dikirim ke rumah keluarga masing-masing untuk belajar, kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum, Anda sendiri mengapa tidak belajar juga, kata pria tua itu. Lang Ye menatap ke atas langit. Kakek tua, dunia begini damai, kekaisaran Han begitu adil dan perkasa. Bukankah kedamaian ini tidak membutuhkan kekuatan bagi penghuninya? Lagi pula, dengan keperkasaan kekaisaran Han, bukankah siapapun tidak akan bisa menghancurkan negeri ini? Kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum. Ia menatap wajah tampan pemuda di sebelahnya. Sebenarnya, sedari awal kedatangannya, ia telah memeriksa kondisi fisik, jiwa dan tulang pemuda itu. Saat pertama menatapnya, pria tua itu kaget. Ia adalah ahli kuat, salah satu dari ahli terkuat di alam itu. Ia telah melihat banyak hal, bahkan telah banyak bertemu genius yang hebat dari masa ke masa. Namun baru kali inilah, ia merasa kaget saat melihat bakat seorang pemuda. Andai ia tidak melihat bakat itu, mungkin ia hanya akan mengobrol biasa saja pada Lang Ye. Namun setelah melihat bakatnya, orang tua itu berniat mengenalinya. Anak muda, Anda tentu tahu, selain kekaisaran Han ini, masih ada 9 alam lainnya. Dan tahukah Anda, 9 alam itu sangat indah dan unik. Kata pria tua itu. Lang Ye mengalihkan pandangannya dari langit, dan sekarang menatap wajah tua di sebelahnya. Pria tua itu tersenyum. Ia tahu Lang Ye tertarik mendengar ceritanya. Kedua